Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan kami ingin diberikan kestabilan secara rohani, dan kami ingin juga Tuhan agar hidup kami selalu dekat dengan Engkau, walaupun kejadian atau situasi berubah. Tapi pagi ini Tuhan kami berdoa agar punya hati yang luar biasa, sehingga kami mendapat kekuatan yang lebih daripada biasa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pagi ini Bapak Saudara sekalian pasti menginginkan hidup bahagia. Bahagia itu artinya dengan segala kerohanian kita yang stabil. Tapi kadang-kadang kerohanian kita atau hidup kita tidak selamanya stabil. Kenapa saya katakan tidak selamanya stabil? Karena kita punya hidup yang selalu antara baik dan buruk, buruk dan baik. Nah, kadang-kadang yang menyenangkan atau yang tidak cocok dengan kita. Pagi hari ini Bapak Saudara sekalian, ada satu kata yang menarik buat kita untuk kita stabil, untuk kita benar-benar dekat sama Tuhan dan tidak tergantung situasi, tidak juga tergantung emosi kita, sehingga kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu kata dalam bahasa Jawa adalah nrimo ing pandum. Artinya, bersikaplah hidup tidak sesuai dengan apa yang kelihatan. Tapi, nerimo ing pandum artinya adalah hidup kita sering berbeda antara kenyataan dan harapan. Nah, supaya harapan dan kenyataan itu tidak terpengaruh oleh karena kita punya harapan atau karena kita berharap punya kenyataan, antara kenyataan dan harapan itu selalu tidak sinkron. Dalam budaya orang Jawa itu dikatakan adalah kita harus menerima kenyataan apapun yang terjadi, apakah sesuai dengan harapan atau tidak dengan harapan. Sehingga hidup kita tidak baper dan mudi. Kalau kita baper, karena kan situasinya berubah terus, apalagi mudi, itu lebih perasaan kita terombang-ambing. Pagi hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian akan melihat bagaimana iman yang benar di hadapan Tuhan, dan bagaimana hidup itu tidak tergantung oleh situasi dan keadaan. Kita akan buka di dalam Ayub 2 ayat yang 10 mengatakan, "Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya." Hari ini Bapak Saudara sekalian kita melihat bagaimana sikap Ayub dalam kondisi sudah sangat merosot, sehingga istrinya pun ditegur. Kalau kita terima Tuhan, berarti kita terima apa adanya. Kalau Tuhan melahirkan dirinya dalam kondisi tidak ada apa-apa, sekarang sudah tidak ada apa-apa, berarti tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah karena kita berharap selalu sesuai dengan kenyataan. Dan hari ini Bapak Saudara sekalian kita akan belajar dari Ayub. Ayub, saya terjemahkan imannya seperti bahasa Jawa, nrimo ing pandum. Artinya menerima kenyataan hidup apapun, walaupun itu sesuai dengan harapan atau tidak dengan sesuai dengan harapan. Kenyataannya apa? Apakah sama dengan apakah dengan harapannya atau berbeda dengan harapannya? Yang jelas, menerima kenyataan adalah pagi hari ini kalimat yang penting. Terimalah kenyataan dengan lapang dada. Terima kenyataan dalam hidup kita dengan rasa ucapan syukur. Ayub mengajarkan pada kita supaya berkata dengan jelas, rencana Allah itu adalah sebuah paket. Paket lengkap yang berisi sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan harapan. Kalau sesuai dengan harapan, itu puji Tuhan. Dan kalau tidak sesuai dengan harapan, itu juga puji Tuhan. Hari ini Bapak Saudara sekalian, apakah kita mau terima kenyataan bahwa hari ini kita punya kenyataan seperti hari ini? Dan bagaimana kita menerima kenyataan dengan sungguh-sungguh? Lihatlah pepatah Jawa itu, nrimo in pandum. Artinya, kita menerima keadaan apapun situasinya, maka situasi itu akan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Alkitab juga mencatat jelas bahwa segala sesuatu kehendak Tuhan. Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, amin.
tidak sesuai dengan kehendak Tuhan pun ada rencana besar di balik itu. Karena rancangan daripada Tuhan bukan rancangan kecelakaan, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Pagi ini kita akan melihat bagaimana Tuhan begitu luar biasa memberikan jiwa atau batin kita yang menerima apapun situasi dan keadaannya. Yang terpenting adalah kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup kita.